عربي مبين وجعله دستورا لسعادة الأمة البشرية جمعا في الدارين الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya, masjid yang sungguh mulia ini, Masjid Hasanuddin Majdi. Semoga seluruh jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Kita ucapkan alhamdulillah terhadap nikmat yang telah hadir dalam kehidupan kita itu, sembari mengingat doa dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hadirnya nikmat itu bagi seorang muslim dan muslimah semata-mata adalah untuk kita dapat menyempurnakan amal saleh yang bisa kita kerjakan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan hadirnya nikmat ini semoga sempurnalah seluruh amal saleh yang bisa dikerjakan. Karena salah satu manifestasi syukur adalah kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jamaah sekalian, karena hidup kita ini adalah perjalanan untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan amanah, yang amanah itu akan dipertanyakan dengan pertanyaan yang sedemikian baik diabadikan Allah dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kalau di pengadilan dunia, tempat biasa hari-hari saya bekerja, itu kita hanya melihat fakta di persidangan. Yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakta di persidangan itu sangat mungkin terjadi meskipun hakimnya sudah demikian baik, tapi ada pihak yang pandai memutarbalikkan fakta, dia bisa mengambil kebenaran milik orang lain. Dia bisa pula menutupi kesalahannya sehingga hakim memutuskan yang berbeda dari yang seharusnya. Maka Rasulullah mengingatkan, hati-hati yang mengambil hak orang lain itu sama saja dia sudah menabung neraka sejak saat itu sampai kemudian nanti dia ditempatkan ke neraka itu. Tapi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, keadilan adalah satu-satunya yang akan diberikan. Allah tidak memerlukan seperti yang dibunyikan ayat tadi.
karena Allah Maha tahu apa yang dikerjakan setiap manusia, tapi agar kita punya gambaran bagaimana bentuk pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu. Karena kita ini manusia tercipta dari materi, Allah wujudkan sebagian gambaran pengadilan itu biar menjadi pemikiran dalam batin dan benak kita. Pada hari itu mulut ini ditutup, nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, yang akan berkata tangan, wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi kaki, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang semua kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Karena itu jamaah sekalian, marilah senantiasa kita memperbanyak bekal dengan ketakwaan. Karena di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Seorang alim bersenandung dalam perjalanan pulang kita kepada Allah itu, dan agar senantiasa kita memperbanyak bekal, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun, perbaruilah senantiasa bahtera keimananmu, karena lautan itu dalam. Apabila lautan dalam, ketika dia bergelombang, gelombangnya besar. Dunia ini godaannya sangat banyak bagi kita. Wa aktsiriz zad fa inna safara ba'idun, perbanyaklah bekal karena perjalanan ini, karena godaan-godaan itu bisa jadi terasa teramat panjang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya marilah kita berdoa semoga salawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah jamaah sekalian, kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat adalah bentuk cinta kepada Rasul yang paling sederhana dan yang paling Rasulullah inginkan agar kita selamat karenanya. Jamaah sekalian, Rasulullah itu makhluk yang paling mulia, dijamin masuk surga maksum. Dan kemudian Rasulullah lah yang disolawati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya selalu kita dengar di setiap khutbah Jumat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena itu kemudian Rasulullah bermohon kepada Allah agar kita pun disolawati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan permohonan itu kemudian dikabulkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah mengucapkan hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asharan, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Jamaah sekalian, siapa yang paling kita hormati di Banjarmasin ini? Katakanlah gubernur, katakanlah kapolda, katakanlah dandim. Mereka kenal dengan kita dan kita diucapkan selamat 1 kali 1 hari. Rasanya hidup kita aman di Banjarmasin. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 kali sehari, atau katakanlah 100 kali sehari, berarti kalau 100 kali Allah akan bersalawat kepada kita 1000 kali. Allah yang bersalawat untuk kita, mendoakan kebaikan kita. Bukankah kita ingin senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktu kita tidak banyak karena Isya insya Allah kalau tidak keliru jatuh 19.37 gitu ya, kalau saya tidak keliru. Satu hal yang menjadi permasalahan serius umat Islam di Indonesia, khususnya yang sampai masuk ke pengadilan, itu jamaah sekalian adalah perkara waris. Di Banjarbaru ketika saya di sini 2 tahun juga waris.
di Banjarmasin, di Pengadilan Agama Banjarmasin, termasuk hukum keluarga itu yang banyak menjadi permasalahan adalah waris. Dan itu sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu awwalu ma yunza'u min ummati. Waris ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umat. Dicabut karena lalu kemudian umat banyak tidak mengerti bagaimana membagi waris, atau mengerti tapi tidak mau menggunakannya, kan begitu. Jadi banyak sekarang ini keluarga muslim meninggal ayahnya, tidak tahu cara membagi warisnya, dibagi seperti musyawarah bagi begitu saja. Ada yang tahu ilmu warisnya tapi tidak mau digunakan, yang kemudian belakangan hari menjadi sengketa. Dan sengketa dalam waris ini jamaah sekalian sedemikian serius dalam beberapa fase. Bapak Ibu pernah mendengar ada orang tua diadukan anaknya ke pengadilan karena waris? Sering kita dengar Bapak Ibu sekalian. Ibu diadukan anaknya ke pengadilan karena urusan waris. Kalau kita mendengar ini, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Kita baca betul berita itu sampai kita menemukan faktanya apa yang terjadi. Karena kalau ada anak mengadukan ibunya atau bapaknya ke pengadilan karena waris, dalam prakteknya ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, memang anaknya durhaka, Bapak Ibu sekalian. Anaknya sudah dapat warisan, habis dimakannya, dia masih mau ambil punya ibunya. Dia perintahkan ibunya keluar, padahal ibunya sudah berkata, "Nak, kalau ibu engkau suruh pergi dari rumah ini dijual, ibu mau kemana?" Bertikai, pernah sampai ada satu kabupaten di Yogyakarta itu anaknya lalu membunuh ibunya, nauzubillah min dzalik, karena warisan ini, padahal anaknya sudah dapat. Ada lagi kasus ketika mendiang almarhum sang ayah meninggal, waris itu tidak segera dibagi. Lalu kemudian masih dipegang oleh sang ibu. Sang ibu tinggal dengan 2 atau 3 anaknya, dan sang ibu memegang semua harta waris almarhum, sertifikat tanah, kendaraan dan sebagainya. Sementara ada anaknya yang tidak tinggal di rumah itu. Lalu oleh anak-anak yang tinggal bersama ibunya, bujuk ibunya dijual, tapi anak yang jauh tidak dapat, tidak dibagi. Anaknya bicara baik-baik kepada ibunya, kepada kakaknya yang bersama orang tuanya itu, tidak digubris. Sampai untuk mencari keadilan dia harus memperkarakan ibunya ke pengadilan. Jadi dua bentuk itu. Jadi ada yang durhaka, ada yang memang ingin menuntut kebenaran di depan pengadilan. Maka kalau kita dengar berita di TV atau di koran, kita harus baca betul. Jangan sampai kita memvonis yang keliru karena hanya membaca judulnya saja, langsung kita bilang, oh anak durhaka betul, padahal bisa jadi bentuknya yang kedua. Yang paling banyak adalah banyak sekali di antara masyarakat itu sebetulnya ingin sekali membagikan waris keluarganya itu secara agama menurut syariat Islam, tapi mereka tidak tahu minta fatwa kemana. Dan bahkan kita yang belajar, mahasiswa di kampus, di UIN, ketika sudah sampai kepada waris juga tidak berkenan untuk mendalami dengan sebaik-baiknya. Maka malam ini jamaah sekalian, kita mencoba sedikit berbicara tentang waris, terutama bagian pengantar waris dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat waris itu yang paling banyak terdapat di dalam surat An-Nisa, mulai ayat 11 dan seterusnya. Tetapi sering pelajar, mahasiswa, bahkan dosen tidak memperhatikan 4 ayat pertama sebelum ayat ke-11.
Ayat ke-7, ayat ke-8, ayat ke-9 dan ayat ke-10 surat An-Nisa itu adalah madkhal, pengantar terhadap ilmu waris yang harus betul-betul diperhatikan jamaah sekalian. Ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan keadilan yang sejak dulu keadilan itu tidak ada. Bagi laki-laki mendapat bagian, mendapat waris dari yang ditinggalkan oleh orang tuanya ataupun kerabatnya. Tetapi tidak berhenti dari situ, sampai situ jamaah sekalian. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kaum perempuan pun mendapatkan waris. Ini ada sejarahnya. Di zaman dulu perempuan itu tidak mendapatkan waris. Bahkan itu sampai ada seorang istri sahabat yang menanyakan nasibnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena harta mendiang suaminya yang syahid di medan perang diambil oleh pamannya, sementara dia punya anak 2 perempuan. Jauh sebelum Islam bahkan perempuan itu diwariskan. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah riwayat dalam tarikh itu dulu lazim ya seorang laki-laki itu menikah banyak sekali perempuan. Nah, anak dari bapak ini yang paling punya peran dalam suku, dalam kabilah, apakah anak yang pertama laki-laki atau siapapun anak yang paling dominan dalam beberapa catatan sejarah, kalau dia mau, dia mewarisi istri-istri bapaknya selain ibunya. Jadi kalau bapaknya nikah 10, kan ada 1 ibunya, nah dia ambil 9 itu kejadian. Tetapi Allah menyatakan selain dihapus melalui ayat tentang mahram, kamu tidak boleh menikah yang dinikahi ayahmu, kan begitu. Tetapi juga kaum perempuan itu mendapatkan waris walaupun diberi catatan oleh Allah Subhanahu wa taala bagiannya mimma qalla minhu au kathura nasiban mafruḍa. Besar kecilnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala batasnya sebagai ketetapan yang harus ditaati dalam bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu norma yang pertama. Pengantar yang pertama bahwa wahai umat manusia, Allah ciptakan manusia itu sepadan. Laki-laki dan perempuan punya kewajiban dan hak yang sama dan berhak mendapatkan kesempatan untuk ketaatan yang sama dan berhak mendapatkan bagian yang sama, punya hak bagian itu. Nah, lalu yang kedua yang ini sering diabaikan. Wa idza hadaral qismata, dan apabila hadir pada majlis qismah, jadi bagi waris, ulul qurba, kerabat. Dalam tafsir dinyatakan kerabat ini masuk ahli waris tapi yang termahjub. Bisa Bapak tertutup. Misalnya begini, ada seorang ayah meninggal, jadi meninggalkan ibu lalu meninggalkan anak 3, 1 laki-laki 2 perempuan. Kalau ada anak laki-laki kan paman tertutup, mahjub, tidak dapat. Tetapi pada saat bagi waris itu paman datang. Satu kondisinya begitu. Wal yatama, dan pada saat pembagian waris itu datang anak yatim. Bisa anak yatim secara umum, tetapi karena ini ada alif lam, anak yatim ini contohnya begini jamaah sekalian. Saya menikah dengan istri, punya anak 4, 2 laki-laki 2 perempuan. 1 anak perempuan saya
itu meninggal lebih dulu dari saya dan dia punya anak, jadi cucu saya. Karena anak perempuan saya ini meninggal lebih dulu, cucu dapat tidak? Tidak dapat karena ada anak laki-laki, kan tertutup. Tapi dia yatim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin, ada orang miskin di sekeliling. Apa firman Allah Ta'ala jamaah sekalian? Farzuquhum minhu, berilah mereka rezeki dari harta yang ditinggalkan itu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Tidak boleh sampai misalnya begini, tadi paman datang, paman mau apa kesini, kan paman nggak dapat, nah itu nggak boleh. Jadi harus berkata yang baik. Bayangkan, tidak boleh ada harta peninggalan yang seharusnya menjadi berkah itu menjadi bibit perselisihan. Itu tidak boleh jemaah sekalian, karena harta waris itu kan ibaratnya barang nemu. Ahli waris itu dapat bagian itu atas perintah Allah, baik karena hubungan darah atau karena hubungan perkawinan atau karena hubungan perwalian. Itu kan ibarat barang nemu. Jadi saya dengan Syekh Utsman misalnya jalan-jalan berdua, kita hilangkanlah hukum tentang luqatah gitu ya, nemu uang 100.000. Insya Allah saya dengan, walaupun saya yang nemu, Ustadz Utsman yang lihat, misalnya Ustadz Utsman bilang lupakan dulu hukum luqatah ya, tidak harus kita umumkan 1 tahun, misalnya nemu uang, Ustadz yuk kita bagi 2 makan yuk, saya akan mudah mengatakan ayo, kan cuma barang nemu. Beda dengan 100.000 saya nyangkul 5 jam baru diupah 100.000. Syekh Utsman minta 50.000, ditraktir 50.000, saya paling kasih 10.000 aja deh. Itu karena barang nemu. Bahkan nanti kami jalan berdua, datang Ustadz Fitri, ada apa kok senyum-senyum? Ini baru dapat uang 100.000, ayo ikut makan. Sebegitu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta waris itu tidak semata-mata hak, tapi berkah. Sehingga ketika nanti ahli waris itu dapat farzuquhum minhu, dengan mudah rela memberikan, termasuk nanti membagi adil dan benar sesuai syariat sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pewaris itu masih dapat berkahnya. Ketika seorang meninggal jamaah sekalian, kalau dia tahu betapa besar pahalanya kalau dia berderma, kan dia minta waktu. Laula akhartani ila ajalin qarib. Apa yang dia kerjakan? Ya Allah, kalau boleh nih beli saya waktu sedikit lagi. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Benar-benar saya mau habisin di rekening saya tuh, mau saya sedekahkan semua. Wa akum minas salihin, dan saya akan menjadi orang yang saleh. Tapi dia sudah meninggal. Maka ahli warisnya ketika menjadi orang yang saleh dengan peninggalannya itu, beramal sebanyak-banyaknya dengan peninggalannya itu, berbuat baik dengan tirkahnya itu, maka dapat yang menjadi pewarisnya itu. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain kan dinyatakan awwaladin salihin yad'ulah. Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Atau hadis yang sering kita dengar, idza mata ibnu adam, yang paling sahih yang tadi. Kalau seorang meninggal, habis kesempatannya untuk beramal, terputus kecuali 3 hal, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Nah, termasuk anak soleh mendoakan itu terhadap tirkah, terhadap harta waris itu mereka baik. Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi itu jemaah sekalian. Jadi seumpama kita ini ahli waris, bapak kita meninggal atau ibu kita meninggal, lalu katakanlah sederhananya ditinggalkan harta 100 juta, secara hukum ya 100 juta itu kita bagi sebagai ahli waris secara hukum.
tapi secara akhlak berdasarkan perintah Al-Quran ayat ke-8 surat An-Nisa ini tidak 100 juta kita bagi. Ada yang farzuquhum minhu, bisa kita kurangi 5 juta, bisa kita kurangi 10 juta, maksimal sepertiga, karena itu wasiat Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat yang ingin bersedekah lebih dari sepertiga. Ya Rasulullah, afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Dia sudah sepuh, ingin syahid nggak dapat, anaknya cuma sedikit. Dia ingin bersedekah, ya Allah, ya Rasul, boleh nggak saya bersedekah 2/3 harta saya? Rasulullah mengatakan jangan. An-nis, atau dalam satu riwayat asy-syatr, setengah. Rasulullah mengatakan jangan. Ats-tsulus. Nah, baru kemudian ketika sahabat itu berkata, bagaimana kalau sepertiga Rasulullah? Rasulullah baru membenarkan, ats-tsulusu kabirun aw katsirun, innaka antadra warathataka agniya khair min antarakahum alatan yatakaffafuna nas. Kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan tercukupi itu lebih baik daripada mereka melarat sampai kemudian nanti menjadi beban bagi orang lain, harus meminta kesejahteraan pada orang lain. Jadi norma yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu semangatnya harta waris itu adalah berkah, bagi dengan baik. Nah, satu lagi dari ayat ini, waris itu harus segera dibagi. Nah, ini yang menjadi problem di Indonesia. Sering kalau orang minta bagi waris, salah satu anak gitu ya, atau salah satu keluarga pengen bagi waris, ada komentar begini, baru saja almarhum meninggal sudah mikir waris. Ada enggak suara begitu? Tidak pantas, kuburan belum kering kok sudah mikir waris. Padahal perintah agamanya harus segera dibagi. Tanyakan dulu ada hutangkah almarhum, kalau tidak ada selesai, kalau ada bayar hutangnya. Tanyakan dulu ada wasiat enggak yang dilakukan oleh almarhum atau almarhumah, kalau ada tunaikan, kalau tidak ada maka lewat. Termasuk sebelumnya untuk pemulasaran jenazah diambilkan dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Ini juga jangan sampai kalau memang ada harta dari yang meninggal, pemulasaran jenazah itu diambilkan dari situ. Bahwa ada anaknya, bahwa istrinya berderma dari hartanya, atau ada anak yang berderma, itu menjadi ibadah bagi dia. Tetapi tidak boleh misalnya ada nih harta peninggalan, kebetulan yang menalangi biaya pemulasaran jenazah sejak awal sampai akhirnya misalnya anak yang kedua. Lalu kemudian ketika anak kedua mengatakan kemarin habisnya 10 juta, terus ada yang bilang gitu aja dihitung. Memang harus dihitung, perintahnya begitu. Kalau dia ikhlas menjadi pahala bagi dia, tapi harus dibayarkan dari situ. Dan harus segera jamaah sekalian dibagi itu, sebab kalau tidak nanti khawatir terkena ayat yang ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Kita ke yang ke-10 dulu, karena ini terkait dengan yang kedua, ke ayat ke-8, norma kedua. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, bahwasanya mereka pada saat itu hakikatnya mereka makan api neraka di perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan apabila semasa hidupnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengembalikan harta yang dimakannya itu dengan zalim, tidak meminta maaf atas perbuatannya itu, dan dia biarkan dia sampai meninggal, nanti dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Nerakanya pun neraka sa'ir. Kalau dulu ada iklan kompor gas si api biru, itu tanda bahwa apinya tuh api yang paling panas, yang kalau
masak air cepat mengguraknya kata orang Banjar gitu ya. Nah, syair itu yang apinya luar biasa panasnya. Kenapa ayat ke-10 ini seolah-olah tidak bicara waris? Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, seolah-olah bicara tentang makan harta anak yatim ya. Padahal ini masih bicara waris. Kenapa? Karena ahli waris yang terzolimi itu kan anak yatim. Meskipun anak presiden, anak yatim. Meskipun dia kaya, anak yatim. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak segera membagi waris lalu termakan, misalnya saya meninggal, saya punya anak 4 tadi, 2 laki-laki 2 perempuan. Secara hukum fikih istri saya kan dapat 1/8 karena ada anak. Lalu anak saya yang 4 ini karena ada anak laki-laki, maka yang perempuan jadi asobah juga, dengan pembagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Maka kalau 2 anak laki-laki 2 anak perempuan, maka hitungannya dijadikan dikalikan 6. Perempuan dapat 1 bagian, laki-lakinya kalikan 2. Istri saya kan dapat 1/8. Nah, di dalam hukum positif Indonesia dan juga dipraktekkan di beberapa negara muslim, sebelum dibagi waris ada istilahnya sekarang itu, ini bentuk ijtihad. Ijtihad itu silahkan, yang meyakini silahkan dipakai. Tinjau kemaslahatannya kenapa ijtihad itu dimunculkan. Tapi yang tidak, ya tidak apa-apa. Jadi ada yang disebut harta gonogini, harta bersama. Jadi sebelum dibagi waris, dibagi dulu mendiang, istri dari mendiang mendapatkan setengah dulu. Dan ini lazim terjadi untuk di Banjarbaru, Banjarmasin. Kita ini kan masyarakat Indonesia, kalau beli tanah, sertifikatnya atas nama suami, atas nama istri. Bapak-bapak kalau beli tanah, disertifikat atas nama bapak atau atas nama istri bapak? Atas nama kita kan? Kalau kita beli sepeda motor, biasanya sertifikatnya BPKB-nya atas nama kita atau atas nama istri? Atas nama kita. Hampir semua aset atas nama kita. Padahal beli tanah, beli mobil, beli motor itu bisa jadi istri yang usaha. Coba di Banjarmasin nih, warung-warung itu semuanya nasi kuning Mama Lina, nasi kuning Mama Lia, nasi kuning Mama siapa ini? Yang jualan kan perempuan. Tapi sampai rumah kalau jadi aset jadi milik suami. Padahal itu ada andil istrinya. Kenapa ada istilah harta bersama itu? Karena dalam prakteknya begini, jamaah sekalian, banyak anak-anak yang tidak memahami betapa berbakti kepada ibunya itu adalah yang nomor 1. Tapi terkait waris mereka jadi lupa. Tidak pernah, banyak sekali kejadian karena tahu bahwa secara hukum fikih kalau suami meninggal, saya meninggal, istri saya kan dapat 1/8. Anak sisanya, kebetulan ini ada anak tunggal, maka 7/8-nya kan diambil semua sama anak. Ini rumah yang membangun ibunya sama suaminya, kerja bareng-bareng tadi jualan nasi kuning. Betul-betul keringat suami istri ini, tidak hanya suaminya. Tiba-tiba setelah suaminya meninggal, anaknya usir ibunya dari rumah. Bu, ibu kan cuma dapat 1/8. Rumah ini harganya 400 juta. Ibu saya kasih 50 juta. Ulun angsuli 50 juta, tapi ibu keluar dari rumah. Rumah ulun pakai. Begitu yang terjadi. Terzalimi ibunya. Agar tidak terzalimi ibunya, muncul norma nomor 3 di ayat ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah jamaah sekalian, kita sebagai pemimpin keluarga ini, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, itu betul-betul khawatir kalau kita meninggalkan keturunan yang lemah.
Tidak semata lemah ekonominya, tapi lemah pengetahuan agamanya, lemah akhlak beragamanya. Itu yang paling utama yang harus kita khawatirkan betul. Jadi kalau kita ini yakin bahwa anak kita itu adalah penerus tauhid, kalau anak kita nanti penerus agama ini, kalau anak kita inilah yang menjadi dakwah bagi syariat Islam ini, kita biayai berapapun untuk pendidikan anak bisa berakhlak dan bisa paham syariat agama ini dengan baik, maka seberapapun harus kita berikan. Jangan sampai kalau anak kita les piano, sekali panggil guru lesnya 250.000, kita bangga, wah ini guru hebat nih, sekali panggil 250.000. Atau bahkan sekali panggil 1 juta. Kalau misal seukuran ADMS itu yang di Jakarta itu sekali les sudah berjuta-juta, bangga. Tapi sekali guru TPA-nya datang diminta 100.000 pun terkejut. Loh, bukannya guru TPA itu harusnya ikhlas? Jangan sampai begitu. Justru untuk pengetahuan agama, untuk akhlak dalam agama, kita harus curahkan betul securah-curahnya. Khafu alaihim, sampai kita suruh bertakwa kepada Allah. Ustaz Syekh Utsman nikmat betul kalau membaca ayat ini. Falyattaqullah wal yaqulu lahum qawlan sadida. Gitu ya. Jadi 4 norma ini jamaah sekalian dijaga betul. Jangan sampai kita makan harta anak yatim. Kenapa harus segera dibagi? Karena di zaman sekarang ada aset itu yang asetnya tuh berkembang bulanan. Maka kalau saya di pengadilan, fatwa saya kalau sudah memutus perkara waris tuh segera paling lambat 1 bulan harus dibagi. Tidak harus dibagi wujud rumahnya, tidak, dibagi dulu pengetahuannya. Engkau dapat sekian, engkau dapat sekian, dalam syariat engkau dapat sekian. Sehingga nanti seumpama dari aset itu ada yang berkembang, misalnya punya kontrakan, punya kos-kosan, itu kan ada bayarannya bulanan, itu tahu kemana uangnya. Jadi buatkan rekening buat anak-anak itu, jadi uangnya ke situ. Ada penghasilan kos-kosan 1 bulan karena kamarnya 10, letaknya di Jakarta. 1 kos-kosan di Jakarta itu sebulan 2 juta, 10 berarti sudah berapa? 20 juta. Katakanlah diambil oleh sang ibu sebagai CEO dari kos-kosan itu, 25% dari penghasilan ibu ambil sebagai CEO dan untuk perawatan serta biaya listrik misalnya. Boleh, silahkan diambil 25%. Sisanya berapa? Ibu nanti dapat 1/8. Anaknya berapa dibagi, masukkan ke rekening masing-masing. Jadi tidak boleh karena ibu menguasai, ya pokoknya tidak pernah dihitung. Temakan, terbeli ke sana ke sini. Apalagi kebetulan sekarang kan godaan bagi pemegang uang itu mudah sekali. Ibu-ibu juga ada godaannya. Sebentar beli tas, sebentar beli apa. Istri kita itu kan beda dengan kita, tasnya senang punya banyak gitu ya. Paling tidak butuh 3 warna istri kita itu, punya warna tas hitam, punya warna tas putih, atau warna krem. Syukur kalau semua warna punya sesuai warna bajunya. Habis ya waktunya, masih panjang sebetulnya, tapi tidak apa-apa, kapan lagi satu saat diberikan Allah waktu. Tapi yang paling penting jamaah sekalian, silahkan, ini masjid agung sekali. Cobalah punya nanti ikhtiar untuk belajar atau siapa yang bisa mengajarkan waris. Biasanya masjid-masjid itu punya tim ahli pemulasaran jenazah, gitu ya, punya. Tapi jarang masjid yang bisa dipakai rujukan kalau kami butuh fatwa waris, siapa yang ditunjuk dan siapa yang membagikan dengan adil, termasuk nanti sampai pembagian wujudnya.
Karena nanti boleh sedikit ya, 5 menit. Sebab nanti waris sekarang ini kompleks sekali persoalannya, Pak. Orang tuanya meninggalkan 4 rumah, anaknya 4, semuanya laki-laki, dibuatkan betul oleh ayahnya sama ukurannya, sudah terkesan adil. Tetapi yang satu letaknya di Jalan Ahmad Yani, yang satu di Istanbul. Bisa jadi iri nggak nanti itu? Bisa jadi iri. Nah, itu sampai harus ke situ nanti mikirnya. Kalau zaman dulu yang ditinggalkan tuh dinar, dirham, onta, itu tidak jadi masalah mudah. Sekarang rumahnya beda saja jadi masalah tempatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, itu yang ingin kami sampaikan. Semoga jamaah sekalian dapat, dan kita semua umat Islam, agar jangan sampai pesan Rasulullah, kekhawatiran Rasulullah itu jatuh di masa kita. Awwalu ma yunza'u min ummati. Jadi Rasulullah membayang-bayangkan itu, mudah-mudahan waris itu tidak sampai hilang pada masa kita, sebab kita akan bertanggung jawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.